Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ibadah yang ia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban setiap para hamba untuk merealisasikan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Ad-Dzariyat ayat 56. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengarahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita telah melaksanakan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang syarat-syarat ibadah, yaitu syarat diterimanya dan diridainya sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang poros dari ibadah atau disebut juga oleh para ulama dengan rukun ibadah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk terpenuhi padanya 3 rukun. Wajib terpenuhi padanya atau harus berada ibadah itu pada 3 poros sekaligus. Yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu ketakutan. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, yaitu harapan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebuah ibadah harus berporos di atas ketiga hal ini, di atas 3 prinsip ini, di atas 3 rukun ini, yaitu cinta, takut, dan harap. Seorang muslim
seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekaligus karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekaligus bersama dengan itu ya adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap sanksi hukuman, siksa Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebahagian ulama salaf dahulu pernah mengatakan man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekedar cinta saja, maka dia adalah seorang zindiq, yaitu munafik. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar rasa takut saja, maka dia adalah seorang haruri, yaitu seorang khawarij. Itu orang yang mengkafirkan saudaranya kaum muslimin karena sebuah dosa besar. Kemudian waman abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murji'un. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekedar rasa harap saja, maka dia adalah seorang murji'ah. Orang yang mengeluarkan amal dari iman. Orang yang tidak mengkaitkan amal ya dengan iman, yaitu melepaskan iman, melepaskan amal dari iman. Demikian. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwa mu'min. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, rasa takut, sekaligus rasa harapnya kepada Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar cinta saja, maka bisa jadi dia menjadi seorang yang munafik, ya. Karena cinta itu bisa diungkapkan dengan lisan saja, namun terkadang tidak diiringi dengan hati. Begitu juga cinta itu bisa diungkapkan dengan lisan yang juga muncul dari hati, namun terkadang tidak diaplikasikan dalam bentuk nyata. Oleh karenanya, ya, beribadah kepada Allah dengan sekedar cinta saja, maka terkadang bisa jadi dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan cintanya. Dengan sekedar pengakuan ya saja, maka dia terkadang membenarkan ya apa yang dilakukannya karena cinta yang diungkapkan dengan lisannya. Oleh karenanya orang seperti ini bisa jatuh kepada zindiq, ya, orang yang munafik, yaitu membenarkan apa saja yang dilakukannya karena dia cinta, dia merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut saja, maka ini mirip dengan orang-orang khawarij yang mereka ini dikarenakan dominannya rasa takut mereka ya kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan juga oleh para ulama, mereka begitu dominan terhadap ayat-ayat ancaman ya, ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ancaman-ancaman. Sehingga mereka mudah untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim, bahkan menghalalkan darah mereka dan ya membunuh mereka. Demikian. Terkadang sekaligus juga mengambil harta benda mereka. Baik, itu dikarenakan rasa takut yang berlebihan, ya, rasa takut yang berlebihan. Adapun apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa harap saja, yaitu mendominankan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama dengan ya menitik beratkan pada ayat-ayat
janjian, ya. Ayatul wa'd, yaitu ayat-ayat janjian. Begitu juga hadis-hadis yang berbicara tentang ya balasan-balasan dan janjian-janjian. Nah, ini lebih didominankan dan dititik beratkan. Maka orang tersebut ya ini akan jatuh kepada keyakinan ya Murji'ah, di mana ketika seseorang telah mengaku dia beriman, ya, maka apa saja yang dilakukan dari keburukan-keburukan, maka ini tidak akan mempengaruhi imannya. Bahwasanya dia meyakini imannya ya sempurna, tidak terkurangi sedikit pun. Oleh karenanya dia tidak akan menambahkan ya amalan-amalan kebaikan, bahkan terkadang dia bisa ya terjerumus bahkan ya dengan sengaja melakukan amal-amal dosa, kedzaliman dan keburukan, karena dia meyakini iman ya itu tetap sempurna, ya tidak terpengaruhi oleh amal. Inilah orang-orang Murji'ah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin maka ketika dia beribadah kepada Allah menggabungkan ketiga hal ini, yaitu ketika dia beribadah itu karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya diiringi dengan rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekaligus ya disertai dengan harapan terhadap balasan, harapan ya terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya ibadahnya seorang mukmin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan satu persatu dari rukun ini, yaitu rukun ibadah ini. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ya merupakan salah satu dari poros ibadah atau rukun ibadah. Wajib bagi seorang hamba untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ya mencintai ketaatan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Dan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melakukan ketaatan. Sekaligus juga membenci ya apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan, keharaman-keharaman, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sekaligus juga mencintai ya siapa saja yang membenci kemaksiatan dan kedurhakaan, demikian. Mencintai siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai siapa saja yang mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang paling terdepan ya di kalangan mereka adalah para nabi dan rasul, ya. Kemudian orang-orang saleh, ya. Dan termasuk mencintai Allah Subhanahu wa taala membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari musuh-musuhnya seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, demikian. Nah, ini wajib bagi setiap muslim, tidak ada pilihan bagi setiap muslim untuk melakukan hal seperti ini. Sebagaimana wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kecintaan terhadap segala sesuatu, ya. Melebihi cintanya terhadap diri sendiri, lebih mencintai ya ketimbang anak-anaknya, hartanya dan segala sesuatu. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu, apabila nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, anak keturunan kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, keluarga kalian, harta-harta yang kalian dapatkan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian ridhoi, itu lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasul-Nya, dan lebih kalian cintai ketimbang jihad fisabilillah, maka tunggulah kata Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkannya, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya, itu perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang fitri, hal yang memang tertanam di dalam jiwa setiap manusia. Tentunya juga jiwa seorang muslim, mukmin. Jangankan seorang mukmin, manusia, bahkan orang kafir pun sesungguhnya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita katakan, ya, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka secara fitrah mereka, ya, mereka meyakini, begitu juga berdasarkan akal mereka meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali ada yang mengadakannya. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali ada yang mengadakannya. Karena tidak ada sesuatu itu bisa muncul dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu itu bisa ada, ya, karena keinginan sendiri untuk mengadakan dirinya. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan berdasarkan fitrah manusia, begitu juga akal manusia, maka yang mengadakan itu pula tidaklah, ya, berbilang, dia tidaklah banyak, dia adalah zat yang satu, dia satu-satunya, yang dia tidak diadakan, bahkan dia mengadakannya. Karena akal ini akan bisa menetapkan bahwa yang mengadakan ini cuma satu, tidak banyak. Karena andaikan yang mengadakan, ya, alam semesta ini atau segala sesuatu yang ada ini itu banyak, maka kita dapatkan, ya, tentunya ada perselisihan di kalangan, ya, para pencipta tersebut, ya. Adanya, ya, perseteruan di antara para pencipta tersebut karena sifat dari pencipta dan penguasa, dia adalah, ya, memiliki kemandirian, begitu juga tidak ada inginnya intervensi dari pihak lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, kecenderungannya adalah untuk menguasai pihak lain. Demikian. Dan tentunya hal ini akan mengakibatkan adanya perseteruan dan perselisihan, ya. Tatkala kenyataan di alam semesta ini tidak kita dapatkan adanya ketidakteraturan, ya, adanya perseteruan, ya, di alam semesta, seperti contohnya terkadang matahari itu terbit dari timur, lantas terbit dari barat, terbit dari selatan dan utara, demikian. Atau tidak terbit-terbit karena berbedanya keinginan para penguasa, ya, bumi, demikian pula matahari, demikian pula langit. Begitu juga, ya, pergiliran waktu siang dengan malam, malam dengan siang, ya. Kalaulah ada pencipta masing-masingnya yang berbeda, tentunya ini akan mengakibatkan, ya, terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena adanya perbedaan dari kebijakan dan keinginan tersebut. Nah, tatkala kita tidak mendapatkannya ada perbedaan kebijakan dan kebingungan di alam semesta ini, yaitu kebingungan di dalam peraturan di alam semesta ini, maka ketahuilah bahwasanya zat yang mencipta itu cuma satu, dan yang mengatur cuma satu, dan yang menguasai cuma satu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini sudah pernah kita sebutkan ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah. Nah, oleh karenanya jiwa setiap manusia itu mengakui bahwasanya, ya, yang mencipta itu pasti ada, dan yang mencipta itu satu, sekaligus dialah yang mengatur jagat raya dan menguasainya. Demikian. Sekaligus pula
keyakinan ini membawa bahwasanya dialah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang telah ada ini. Demikian. Oleh karenanya, jiwa manusia ini sesungguhnya condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Condong kepada kebaikan, begitu juga condong kepada siapa saja yang berbuat baik kepada dirinya. Demikian. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW ya memperhatikan sisi ini, ya aspek ini, yaitu aspek kecondongan hati dengan sebab kebaikan. Rasulullah bersabda, tahadau tahabu. Hadis riwayat Baihaqi. Kata Nabi SAW, saling memberi pasti saling mencintai. Demikian. Ya. Karena memang pemberian itu adalah kebaikan-kebaikan dan ini akan mencondongkan hati, membuat condongnya hati. Nah tentunya, setiap manusia ketika mengakui hal ini dan menyadari hal ini bahwasanya dirinya dicipta oleh zat yang satu, ya. Ketika dia menyadari bahwasanya ada yang menciptakan dirinya dan menciptakan alam semesta dan ternyata di alam semesta ini begitu sempurna dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, yang mencipta itu pun tidak banyak, hanya satu saja, ya. Bahkan dia berbuat baik kepada dirinya, demikian. Zat yang satu itu berbuat baik kepada dirinya, maka tentunya ketika kesadaran ini telah sempurna di dalam jiwa seorang manusia, maka dia akan mampu mencintainya. Demikian. Lebih-lebih seorang muslim dan mukmin yang dia meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengadakan itu. Mengadakan yang ada ini dari tiada menjadi ada, bahkan mengaturnya, bahkan menguasainya, bahkan menanggung rizki, bahkan berbuat kebaikan, bahkan termasuk dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan kebaikan yang terbaik yang telah didapatkannya adalah dia bisa mengenal sang pencipta tersebut, ya, bahkan mendapatkan bimbingan darinya untuk mendapatkan ajaran dan petunjuk darinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika seorang mukmin dan muslim, bahkan manusia menyadari hal ini, maka tentu akan muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu tersebut yang mencipta, yang menguasai dan mengatur urusan di jagat raya ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ketika semakin kuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa seorang hamba, maka hal ini akan memunculkan di dalam dirinya kekuatan untuk mendorong anggota badannya taat kepada Allah tabaraka wa taala, ya, bahkan menjauhi apa saja yang dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan, kedurhakaan, keburukan-keburukan. Demikian. Bahkan dia bisa mendapatkan kelezatan-kelezatan, ketenangan jiwa, kenyamanan ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang mengibadahi zat yang dicintainya. Dia bisa dia mampu, dia bisa berdekatan dengan zat yang dicintainya. Layaknya seseorang pecinta, orang yang mabuk cinta berdekatan dengan orang yang dicinta, ya. Seorang kekasih berdekatan dengan orang yang dikasihinya, maka tentunya ada kelezatan di sana, ya. Seperti itu, ya. Seperti itu. Oleh karenanya ketika mungkin kita merasakan diri kita, mengapa kita tidak lezat di dalam beribadah? Para muslim rahimani rahimakumullah, ketahuilah ketika seorang hamba dia kehilangan kelezatan di dalam ibadah, ketahuilah sesungguhnya dirinya telah kehilangan atau berkurang rasa cintanya kepada zat yang diibadahinya. Seperti itu, ya. Mungkin ada yang pernah mengatakan atau bertanya, Ustadz, mengapa sekarang saya tidak lagi merasakan kenikmatan, kelezatan, keteduhan, kenyamanan ketika beribadah kepada Allah? Mengapa demikian? Maka jawabannya adalah Anda telah mengalami penurunan cinta. Anda telah mengalami degradasi cinta. Cinta Anda telah digerogoti, telah hilang sebahagiannya. Demikian.
Kalau bahkan seandainya Anda ya merasa kehilangan sama sekali, tidak ada sama sekali, ya tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah, bisa jadi itu karena telah hilang cinta tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu, ya. Kondisi hati mereka begitu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya hati-hati itu akan mengalami ketenangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini sebabnya karena ya ketika kita mencintai siapa saja, maka kita akan merasakan nyaman ketika mengingatnya, ya. Mengingatnya. Ya. Karena kita memang mencintainya. Begitulah seorang hamba ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dicintainya, ya. Karena dia memang mencintainya, maka ketika mengingatnya dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ya, bagi jiwanya. Demikian. Inilah orang-orang yang beriman yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keimanan pada diri kita, ya menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga dengan seperti itu akan menjadikan kita tenang ketika mengingatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan ya bukti-bukti cinta itu, bahwasanya cinta ya ketika dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menghadirkan ketenangan dan kenyamanan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini ya tentunya adalah wahyu, ya karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang pernah kita sebutkan dan ini kita ulang. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berbicara, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsunya. Dan tidaklah ungkapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian. Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bangkit wahai Bilal, ya. Maka ya istirahatkanlah kita ini, ya. Buatlah nyaman kita ini dengan salat. Demikian, ya. Itu maksudnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk adzan, ya, untuk adzan ketika telah tiba waktu masuk salat, ya, ketika tiba masuknya waktu salat. Ya, Rasulullah ya dengan ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salat yang itu ya di sana mengingat Allah, menyebut Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini akan mendatangkan kenyamanan, akan mendatangkan ya bentuk ya rohah, yaitu ketenangan pada jiwa, kenyamanan bagi diri kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ju'ilat ya qurratu aini fis shalah." Ya, dijadikan ya indahnya pada pandangan mataku itu dalam salat. Demikian, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Salat yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata ini menjadi penyedap pandangan ya bagi Rasulullah. Ini menunjukkan cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dengan mengingat Allah di dalam salat tersebut, ya, ini akan semakin dekat dengan zat yang dicintai. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya
Ya, siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi kedurhakaan kepada Allah, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula memperbanyak amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah, ya. Karena rasa cintanya kepada Allah dan rasa takutnya terhadap hukuman, sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekaligus adanya harapan yang besar terhadap balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan hidup dalam kondisi kebahagiaan, lapang dada, kenyamanan, ketenangan dan mendapatkan ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang beramal kebajikan, siapa saja yang beramal kesolehan, baik itu dari laki-laki maupun wanita, siapa saja, ya, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, yaitu karena rasa cintanya kepada Allah. Beramal tersebut karena cintanya kepada Allah, karena rasa takutnya terhadap sanksi hukuman dari Allah. Begitu juga karena harapan yang besar terhadap balasan kebaikan dari Allah. Itulah iman. Maka sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, kebalikannya, siapa saja yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini mengakibatkan kurangnya cintanya kepada Allah sekadar kemaksiatannya. Di antara tanda lemahnya iman, di antara tanda lemahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, ya, hamba tersebut dia terus bergelimang kemaksiatan. Di antara lemahnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba tersebut bergelimang maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena seorang yang tak lagi atau berkurang cintanya, seseorang yang berkurang cintanya kepada pasangannya, ya, maka ini akan mengakibatkan dia, ya, tidak mentaati pasangannya. Begitu juga bahkan bisa melakukan kedzaliman kepada pasangannya. Begitulah, ya, ketika cinta telah berkurang, maka yang terjadi adalah pelanggaran. Seperti itu, pelanggaran cinta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba maka bisa diduga ketika lemah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka dia akan bergelimang dosa. Dia akan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bahkan dia tidak akan bertaubat kepada Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila dia semakin banyak dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lemahlah, ya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Demikian. Dan seterusnya demikian, ya, sampai hilanglah cintanya kepada Allah sehingga dia menghabiskan seluruh hidupnya, ya, itu di dalam bermaksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, dikhawatirkan bagi orang yang terus bergelimang
di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghilangkan semua cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit, tapi pasti akan hilang keseluruhan. Sehingga dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Dia jatuh kepada kekufuran. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja yang mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan banyaknya kedurhakaannya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah klaim dusta. Itu adalah ya ungkapan dusta. Demikian. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, tatkala ada sekelompok orang yang mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat berikut ini tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia termasuk mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa ajaran Allah, yang membawa manusia ini untuk taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Untuk beribadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Maka Allah akan mencintai kalian, ya, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Para muslim rahimani rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ayat ini merupakan ayat mihnah atau ayat ikhtibar atau kita sebut dengan ayat ujian. Yaitu siapa saja dari manusia ini yang mengaku cinta kepada Allah, begitu juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diuji. Dia diuji untuk membuktikan cintanya. Dia diuji untuk merealisasikan cintanya dengan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah, kata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul tersebut, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulullah SAW. Demikian. Sebagian ulama mengatakan, manidda'a mahabbatallahi walam yahfad hududahu fahuwa kadzibun. Ya, siapa saja yang mengklaim, siapa saja yang mengklaim cinta, mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka ketahuilah dia adalah orang yang pendusta, orang yang dusta. Coba kita lihat siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika disampaikan sabda Rasulullah SAW kepadanya, dan ini hadis yang sahih, namun ternyata dia lebih mengambil perkataan tuan gurunya, tuan syekhnya, kiainya, ustadznya, habibnya, atau siapa saja. Lebih didahulukan perkataan tokoh-tokoh agamanya. Maka sungguh kita katakan ini cinta yang dusta, demikian. Ya. Maka tentunya konsekuensi cinta adalah mengikuti. Itu konsekuensi cinta. Bukti cinta adalah mengikuti orang yang dicinta. Ya. Bukan malah mendurhakainya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya.
apabila terjadi kelemahan cinta, maka yang terjadi adalah ya kelemahan pula untuk mengikuti orang yang atau siapa yang dicinta. Ya. Kita ulangi, apabila terjadi kelemahan cinta, maka yang terjadi adalah kelemahan pula untuk mengikuti siapa yang dicinta. Bila kita lemah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kelemahan kita untuk mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan kelemahan itu para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Kelemahan cinta tersebut yang mengakibatkan lemah pula ya untuk mengikuti siapa yang dicinta, sehingga yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ya hak-hak siapa yang dicinta tersebut. Bila yang dicinta oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah ini melemah, maka yang terjadi adalah kelemahan ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah tentunya kedurhakaan kepada Allah. Dan apabila ini diperbanyak para muslim rahimani warahmatullah, diperbanyak ya akan menghilangkan kelezatan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya kembali kita ulangi dan kembali kita katakan bahwasanya ketika seseorang itu kehilangan kelezatan beribadah kepada Allah, itu bisa jadi karena kemaksiatan yang dia lakukan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa pula disebabkan dikarenakan syaitan ini telah menggodanya. Syaitan ini ya telah menggodanya di dalam, mengganggunya di dalam ibadahnya dengan banyaknya was-was yang muncul di dalam dirinya. Demikian. Makanya kita dapatkan ya ada orang yang ketika dia beribadah seperti sholat atau berzikir atau berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hatinya lalai ya, hatinya lalai, tak lagi dia ya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka jadilah ibadahnya itu menjadi adat kebiasaan bagi dirinya saja, tak lagi menjadi sebuah hal yang lezat bagi dirinya. Ibadah tak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, yang melezatkan, yang membuat ya kenyamanan dan ketenangan bagi jiwanya. Ya. Berubahlah ibadah itu menjadi kebiasaan, ya, keseharian bagi dirinya yang tak lagi ya memiliki faedah kecuali hanya ya rutinitas belaka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain akan mengakibatkan ya hilangnya atau melemahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini semakin ya hilangnya cinta tersebut, bersama dengan itu hilang pula kelembutan di dalam hatinya, maka yang muncul adalah kekerasan hati ya dan keberingasan hati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dia tak lagi mendapatkan atau merasakan ketenangan jiwanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Yang didapatkan malah sebaliknya, sempitnya hati ya, kemudian gundah gulana ya, kepayahan, kesusahan dalam hati ya yang berterusan bagi dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Ya. Siapa saja yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca perkataan-perkataan Allah, ya.
Oleh karenanya ya, orang yang cinta kepada Allah maka dia senang baca perkataan Allah SWT, firman-firman Allah dalam Al-Quran, itu senang membaca Al-Quran. Mengapa? Ya tentunya sebagaimana kita cinta ya dengan seseorang, maka kita senang untuk membaca SMS-nya, tulisannya, demikian ya. Yang mengandung cinta juga kepada kita. Ketahui bahwasanya Al-Quran itu memuat 114 surat. Dan semuanya surat cinta para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena itu berisi cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidaklah ada di dalam Al-Quran kecuali semuanya adalah rahmat. Demikian. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu bukti Allah cinta dan kasih sayang dengan hambanya. Allah turunkan Al-Quran. Demikian. Baik, oleh karenanya seorang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala maka tentu dia akan merasakan kelezatan ketika membaca Al-Qur'an, karena itu adalah kalam-kalam, ungkapan-ungkapan, untayan kata-kata cinta dari zat yang dicinta. Demikian olehnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ya dia merasa lezat ketika dekat dengan Allah, ketika sholat di hadapan Allah, ketika sholat, maka begitu juga dia akan merasakan lezat ketika membaca Al-Quran. Ya, begitu juga ketika dia sedang beribadah kepada Allah, karena ketika dia sedang beribadah itu dia sedang mengikuti perintah dari siapa yang dia cinta. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala ya dia meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, maka dia merasakan kelezatan karena sesungguhnya dia sedang mentaati ya zat yang dia cinta. Dia sedang mengikuti keinginan dari zat yang dia cinta dengan sukarela, bahkan dengan penuh cinta dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh zat yang dia cinta. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidaklah didapatkan dalam kehidupan orang yang cinta seperti ini, orang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesusahan di dalam hidupnya. Tidak. Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Demikian. Karena dia melakukan dengan penuh cinta dan jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengkabarkan sesuatu kepada dirinya, maka dia mengimaninya. Tatkala dan membenarkannya. Tatkala Allah memerintahkan dirinya, maka dia pun mentaatinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya melarang dirinya dari sesuatu yang dia tak suka, Allah tak suka, maka dia pun mengikutinya, dia mentaatinya. Dia lakukan itu karena sesungguhnya dia mencintai zat yang juga mencintainya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Ketika dia menjalani hidupnya dalam kehidupan kesehariannya dengan penuh cinta, tentunya juga diiringi dengan, nanti akan kita bahas tentang rasa takut kepada Allah, begitu juga ya harapan kepada Allah. Ya, ketika dia memiliki cinta seperti ini, maka tentunya hidupnya begitu bahagia, hidupnya begitu indah, hidupnya begitu ya tenang, lapang, karena dia hidup dalam cinta, hidup dalam cinta. Oleh karenanya seorang hamba yang demikian, maka dia bersemangat untuk melakukan apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada dirinya, semakin ridho kepada dirinya. Ya, dia bersemangat untuk melakukan apa saja yang membuat Allah semakin cinta kepada dirinya dan semakin ridho kepada dirinya. Ya. Karena tentunya seorang yang mencinta, dia ingin membuktikan, nih aku cinta,
Ini aku cinta, ya Allah ini aku cinta. Begitu. Aku cinta kepadamu. Ya begitu ya. Sebagaimana kita Masya Allah ketika seorang yang mabuk kepayang karena cinta, maka dia katakan I love you. Ya. Maka hari-harinya berbunga-bunga, bahkan terkadang dia membawa bunga. Ya, seperti itu. Bahkan dia hadirkan berbagai bunga di sekitar kehidupannya. Karena dia sedang jatuh cinta. Dia sedang mencinta dan dia sedang membuktikan cinta. Demikian. Itulah hidup orang yang dalam cinta. Ya, hidup dalam cinta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka dia terus bersemangat untuk ya menambah cintanya. Dia bersemangat untuk membuktikan cintanya yang itu akan mengakibatkan munculnya kecintaan dari siapa yang dia cinta. Seperti itu. Ketika dia terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cintanya kepada Allah, maka Allah tentunya akan terus menambahkan kecintaan kepada sang hamba. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya di dunia dan di akhiratnya. Seperti itu. Maka berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba karena dia sedang cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ingin membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan melahirkan cinta Allah kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ya dia melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Sekaligus dia meninggalkan dan menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dirinya. Dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara yang wajib, yang Allah wajibkan bagi dirinya. Tentunya hal itu adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus dia meninggalkan dan menjauhi apa saja yang membuat Allah murka, yaitu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Seperti itu. Oleh karenanya sangat lucu, sangat aneh orang yang mengaku cinta, bersamaan dengan itu dia melakukan perkara yang dimurkai oleh orang yang atau dimurkai oleh zat yang dia cinta. Seperti itu. Sungguh aneh orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ya pelaksanaan kewajiban-kewajiban apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus dia meninggalkan apa saja dan menghindarkan dirinya dari apa saja yang dimurkai dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Maka berikutnya dia akan menambahkan dengan memperbanyak ya ibadah-ibadah sunnat yang itu akan menambahkan kecintaan Allah kepada dirinya. Demikian. Seperti diantaranya yang paling penting adalah ya membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalamullah. Tentunya dengan mentadaburinya, meresapi makna-maknanya. Ya, kemudian memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Tentunya ketika tadabbur tersebut terhadap Al-Quran, ya, mendengar begitu juga membaca, ini kemudian akan melahirkan ya tuntutan konsekuensi berupa amalan, ya. Kemudian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dan melakukan ibadah-ibadah salat sunnat ya. Seperti contohnya mengkhususkan salat malam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk ya melakukan amal-amal sunnat seperti qiyamul lail ya, salat-salat sunnat ya. Membaca Al-Quran, menghafal Quran, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengingat Allah,
ya, zikir kepada Allah, diantaranya doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Berikutnya adalah ya, mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya pengenalan yang disertai dengan ya, pemahaman dari makna nama dan sifat Allah tersebut, sekaligus ya mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat Allah tersebut. Demikian. Yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah ya, merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak kepada dirinya. Ya. Perhatikan, Masya Allah, kehidupan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika di alam dahulu yang kita tak tahu di mana kita itu, yang jelas kita itu tiada, tak pernah kita menginginkan kita ada. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengadakan kita. Dengan keinginannya mengadakan kita. Ya, memberikan kehidupan kepada kita. Sampai di sini tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai hal yang ini menjadi kebaikan dan nikmat bagi kita. Demikian. Ya. Ini saja sudah cukup bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hal-hal yang indah lainnya Allah telah berikan kepada kita. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kenikmatan karunia berupa cinta kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Pada waktu mendatang kita akan sampaikan pembahasan berikutnya tentang ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasa harap ya terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyempurna dari rukun ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Bismillah, Ustaz mau tanya, bagaimana hukum jual beli emas online? Boleh atau tidak ya Ustaz? Jual beli emas ya, yaitu barter atau menukar emas dengan uang. Maka ini termasuk ya jual beli barang-barang ribawi yang tidak sejenis namun sama dalam satu kategori. Ya, sama dalam satu kategori, yaitu kategori ya qimah atau samaniyah, yaitu mata uang atau alat tukar. Ya, demikian, alat tukar atau alat pembayaran. Maka dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW dia kontan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, penggalan yang berkaitan dengan masalah yang kita sebutkan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Maka apabila berbeda jenis-jenis ini tapi masih dalam satu kategori, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah ya bagaimanapun yang kalian kehendaki. Ya. Yaitu boleh dengan nilai yang berbeda-beda. Ya kalau sekarang contohnya 1 gram saja, 1 gram itu bisa 900 ribuan. Ya. Tentunya berbeda nilainya. Ya, 1 dengan 900 ribu ini berbeda. Namun Rasulullah SAW mempersyaratkan idza kana yadan biyadin. Syaratnya adalah asalkan dia kontan, yadan biyadin. Yad tangan sang penjual dengan yad yaitu tangan sang pembeli, demikian. Seperti itu. Artinya kontan, cash, tunai, demikian. Nah, bila jual beli online seperti ini, ya, jual beli online seperti ini tidak terpenuhi syarat ini, tidak terpenuhi syarat kontan, maka jatuhlah dia kepada ya larangan ini, itu larangan riba, ya, yaitu riba an-nasi'ah, riba karena tidak kontan, atau riba karena adanya penundaan dalam penyerahan ya pembayaran, seperti itu. Demikian ya. Seperti itu.
Eh, namun apabila beli emas online-nya, contoh ya, saya ingin membeli emas online, ya. Maksud pembelian emas online bila demikian bentuknya, maka ini yang dibolehkan. Contoh ya, saya datang ke satu perusahaan penjualan emas. Contohnya mungkin perusahaan Antam, ya, Mas Antam begitu. Saya datang ke sana, ya. Lalu saya beli contohnya 100 gram, ya. Saya terima uangnya, saya terima emasnya 100 gram, lalu saya bayar ya dengan via online, ATM contohnya, ya. Dan saya tunggu sampai sukses pembayaran dan berhasil dalam pembayaran. Maka seperti ini, bila ini yang dimaksudkan, ya, bila ini dimaksudkan, maka ini termasuk kontan. Mengapa? Karena serah terima masih di majelis akad. Yaitu saya sebagai pembeli ketika itu masih di majelis akad menerima secara kontan emas, begitu juga perusahaan ketika itu ya mendapatkan pembayaran penerimaan ya pembayaran tersebut lewat online dan saya belum berpisah ketika itu, masih di tempat ya. Dan itu uang yang dari saya ya ke perusahaan tersebut itu kontan dan masuk kepada hiyazatul milk, yaitu kawasan kepemilikan sang penjual. Nah, ketika itu disebut dengan kontan, ya. Namun tidak kontan apabila seperti ini, ya. Transfer dulu uangnya, ya. 1 hari atau 1 jam sebelum bertemu, setelah itu nanti diambil 1 jam berikutnya, ya. Yaitu transfer contohnya di tempat yang berbeda, ya, kemudian diambil emasnya di tempat yang berbeda lagi. Artinya tidak di majelis akad. Yang seperti ini maka ya ini termasuk menyalahi syarat kontan dan itu bisa jatuh kepada riba an-nasi'ah. Demikian ya. Lebih-lebih apabila lebih panjang waktunya seperti 2 hari, 3 hari. Demikian pula kalau seandainya saya ambil dulu emasnya lalu saya transfer uangnya. Namun kepastian sukses atau berhasil ya masuk transfer uang tersebut ke rekening dari penjual emas itu ternyata 3 hari setelahnya, maka saya tinggalkan lalu saya bawa ini emas, ini juga tidak kontan. Demikian, maka ini menyalahi syarat kontan ini dan bisa jatuh kepada ya riba an-nasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin wa antum kadzalik. Saya izin bertanya Ustadz, saya baru-baru saja hijrah dan mengenal manhaj salaf. Pertama-tama saya semangat sekali beribadah dan sekarang ini saya gampang sekali goyang Ustadz. Akan tetapi saya belum sempat balik ke seperti yang dulu, ya. Apa tips untuk saya Ustadz agar istiqomah di atas manhaj salaf yang mulia ini? Jazakallahu khaira wa fik barakallah. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik. Tips untuk istiqomah di atas manhaj salaf. Pertama sekali adalah sering-sering ya mendengarkan tentang atau selalu ya atau perbanyak mendengarkan kisah-kisah umat terdahulu. Ya, kisah-kisah umat terdahulu atau orang-orang terdahulu. Baik itu orang-orang yang soleh
lalu mati di atas husnul khatimah. Atau orang-orang thaleh, orang-orang yang durhaka, yang suka bermaksiat, atau orang-orang yang suka menyimpang dan mati di atas su'ul khatimah, demikian. Nah, ini dia. Mendengarkan kajian seperti ini, kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik itu nabi, ya, baik itu nabi, kisah nabi dengan umatnya yang membangkang maupun yang taat. Begitu juga ya orang-orang terdahulu, ya, yang soleh, ya. Begitu juga contohnya para ulama, ya, atau kisah-kisah yang terkait dengan orang-orang yang mati di atas husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, kisah-kisah seperti ini, membaca kisah atau mendengarkan kisah ini sangat bermanfaat bagi jiwa kita. Oleh karenanya kita dapatkan, ya, sebahagian, ya, dari Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Karena Allah Maha tahu, ya, apa yang bermanfaat bagi hamba yang diciptakannya ini, manusia, ya, yaitu jiwa manusia ini sangat, ya, haus dengan kisah-kisah, ya. Bila kebaikan maka dia ingin, ya, menyamakan dirinya dengan kebaikan tersebut dan orang-orang yang dalam kebaikan itu. Bila keburukan maka dia akan menjauhkan, ya, keburukan itu dan tidak ingin, ya, sama seperti orang yang mengalami keburukan tersebut, begitu, ya. Jadi bisa mendengarkan atau membaca kisah-kisah, demikian. Kedua adalah, ya, sering hadir di majelis orang-orang soleh, kajian, ya, kajian, hadir. Nah, ini pengaruhnya juga besar, ya. Bukan hanya sekedar mendengar atau membaca, namun hadir, artinya berinteraksi, ya, di majelis-majelis, baik itu majelis ilmu maupun majelis-majelis contohnya kawan-kawan yang soleh, ya, demikian. Nah, ini juga sekaligus adalah mencari teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang soleh, ya. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW, ya. Seseorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang dia jadikan teman, seperti itu, ya. Jadi memilih teman, ya, memilih teman dekat, ya, teman bermajelis, seperti itu, ya. Demikian. Jadi menghadiri kajian di sana, ya, terdapat orang-orang yang ingin menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang bagus, yang baik, ya. Begitu juga, ya, menghadiri contohnya, ya, pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang saleh, kawan-kawan yang ingin memperbaiki diri, seperti itu. Selain majelis ilmu juga bisa majelis yang sifatnya duniawi, namun ini orang-orang saleh, seperti itu, ya. Demikian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita, bahkan menjadikannya rukun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Fatihah untuk dibaca di dalam salat kita. Karena di sana di dalamnya terdapat permohonan doa untuk istiqamah, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, ya, jalan yang lurus itu. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai dan bukan juga jalan yang sesat, orang-orang yang sesat, begitu, ya. Berdoa kepada Allah. Bisa juga doa selain itu adalah doa, ya, minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan, ya, kecukupan, demikian. Begitu juga bisa doa juga, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, ya, hatiku di atas agamamu. Ya, ini supaya tidak mati kafir, ya, terus berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang
memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu agar kita tidak mati di atas kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu. Bisa juga doa yang diajarkan oleh Allah sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahai Rabb kami, ya berikanlah, ya anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau lah zat pemberi anugerah. Demikian, seperti itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, doa untuk mendapatkan hidayah, ya keistiqomahan itu. Kemudian senantiasa berinteraksi dengan kesolehan, baik itu bacaan tentang orang yang soleh dan mati di atas kesolehan, begitu juga bacaan orang-orang yang tidak soleh, maksudnya bacaan tentang kisah orang-orang yang tidak soleh dan mati di atas ketidaksolehan. Sehingga ini memberi rasa takut bagi kita. Demikian. Begitu juga berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, seperti itu. Atau majelis-majelis kesolehan. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menyanyi tanpa musik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menyanyi tanpa musik, ya. Tentunya musik ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, alatnya, ya. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ya, satakunu min ummati aqwamun, ya kelak akan datang dari umatku ini, ya, kaum-kaum yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, yang mereka itu akan menghalalkan kemaluan, itu perzinahan, kemudian menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar dan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Artinya ini hukumnya haram. Demikian, ya, seperti itu. Musik haram. Lalu bagaimana menyanyi tanpa musik? Maka dilihat liriknya, ya. Karena sesungguhnya kemaksiatan yang ada pada musik itu, ya, yaitu nyanyian-nyanyian, ya, lagu-lagu itu bukan hanya musiknya, ya. Bisa jadi, ya, itu dilihat dari orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Ya kalau dia wanita tentunya, lalu menampakkan auratnya, ini dosa. Dosa. Kemudian ya suaranya bila mengandung alunan desahan-desahan, ini juga merupakan dosa. Kemudian berikutnya ada liriknya. Bila liriknya ini mengandung juga ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, ya, ajakan kepada kemaksiatan, bahkan kekufuran, mengandung kemesuman, hal-hal yang bertentangan dengan, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini juga dosa. Begitu juga dengan alatnya, seperti itu. Jadi 4 komponen, ya, yaitu orangnya, kemudian intonasi suaranya, kemudian liriknya, kemudian adalah alat musiknya. Demikian. Ya, jadi haramnya lagu, ya, lagu itu mengandung 4 hal ini, ya. Lagunya, ya, ada lagu begitu, dilihat dari 4 komponen ini. Itu orangnya, kemudian intonasinya, kemudian sebenarnya termasuk orangnya itu gerakannya, ya. Kalau kita katakan bisa kita rinci lagi, orangnya, gerakannya, intonasinya, kemudian liriknya, kemudian adalah alat musiknya. Demikian.
Bila satu saja sudah dilarang, maka karena ini merupakan satu paket, maka ya ini paket yang haram tentunya. Seperti itu. Maka dilihat kalau menyanyi tadi tanpa musik, alat musik, maka dilihat dia liriknya. Kemudian dilihat dia ini intonasinya. Kemudian di hadapan siapa? Demikian, ya. Nah, kalau liriknya juga masih mengandung contohnya kemesuman, liriknya mengandung juga ajakan kepada kemaksiatan, maka ini tentunya haram. Wallahu taala a'lam. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, ayah saya sudah meninggal. Semasa hidupnya dia tak pernah beribadah. Jika saya bersedekah atas nama beliau, apakah ayah saya bisa mendapatkan keringanan siksa di dalam kuburnya? Adakah amalan lain yang bisa saya lakukan agar ayah saya bisa diampuni Ustadz? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti atau wa anta fajazakallahu khaira. Baik, seorang yang tidak pernah beribadah selama hidupnya, ya, ketika dia seorang muslim dan mukmin, maka pendapat yang tepat wallahu taala alam, ya, secara zahir walaupun dia tidak melakukan ibadah katakanlah salat, ya, puasa dan seterusnya, selagi ya dia mukmin dan tak tampak pada diri kita sesuatu yang dia lakukan itu bisa mengeluarkan ya dirinya dari Islam, maka dia tetap Islam. Man sabata islamuhu biyakinin la yazulu anhu bisyakkin. Orang yang telah ditetapkan keislamannya dengan yakin, maka tidak boleh ya hilang darinya karena ada keraguan, demikian. Seperti itu. Adapun salat yang tidak dikerjakannya selama hidupnya, maka di antara pendapat para ulama ya yang tepat wallahu taala alam adalah ya tidak kafirnya, namun dia telah melakukan dosa termasuk dosa-dosa besar, ya, tidak melakukan salat atau meninggalkan salat fardu, demikian. Saya condong ayah saudara atau saudari ini ya ini masih muslim insyaallah taala, mudah-mudahan saya berharap demikian, ya. Maka lakukan apa saja yang bisa untuk meringankan beliau di alam berikutnya setelah alam dunia ini, ya. Apa itu diantaranya? Pertama adalah permohonan ampun untuk orang tua. Permohonan ampun untuk orang tua, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya dengan lafadz yang demikian yang saya hafal, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, ya, diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya, ya, diangkat derajatnya seperti itu setelah wafatnya. Maka orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi ma hadhihi, wahai Rabb, ini balasan apa, ya, ini balasan apa, atas apa balasan ini? Karena seseorang itu beramal lalu dia akan mendapatkan balasan amalnya. Nah, ketika seorang mendapatkan balasan amal sementara dia tidak berbuat, maka tentunya ini membuat tanda tanya. Sehingga dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepadanya, ya, waladuka istaghfara laka, ya, anakmu telah mohon ampun untukmu. Demikian. Nah, ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian, ya. Jadi permohonan ampun ini yang pertama, ini sangat bermanfaat bagi orang tua dan selalu mohonkan ampun. Lebih-lebih beliau ini banyak melakukan dosa, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak melakukan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Maka terus mohonkan ampun, ini lebih diperbanyak, ini diperbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya.
Bahkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ini akan menyebabkan ya diangkat derajatnya. Tentunya ya derajat yang terus, karena yang membuat turunnya derajat itu karena kemaksiatan dan dosa, demikian ya. Sehingga ini akan diangkat ketika telah dihapuskannya dosa-dosa. Artinya akan bermanfaat pengampunan atau permohonan ampun ya atas dosa itu kepada Allah untuk orang yang kita cintai. Demikian. Kemudian yang kedua adalah bisa bersedekah atas nama orang tua, walaupun tidak mesti harus disebutkan namanya, tapi kita niatkan demikian. Itu kita berniat ketika bersedekah itu adalah pahalanya untuk ya orang tua kita, demikian. Maka ini akan sampai, demikian. Ini akan sampai seperti itu. Ada hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, Inna ummi tuwufiyat ayamfa'uha an atasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, ya ibuku telah wafat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah bermanfaat atas dirinya aku bersedekah untuknya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, ya, demikian. Hadisnya sahih ya. Seperti itu. Jadi ya silahkan bersedekah. Bahkan kalau bisa sedekah yang sifatnya permanen. Permanen, yang ini akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua. Demikian ya, orang tua. Seperti contohnya sedekah jariah. Seperti mengarahkan sebagian harta ya untuk membeli lahan pembangunan masjid atau sarana pendidikan Islam, contohnya seperti itu. Atau contohnya untuk pembangunan jalan ya, paving block atau semisalnya ya, jembatan dan seterusnya, ini yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Seperti itu. Tapi manfaat yang didapatkan oleh manusia terkait dengan agama itu lebih utama. Demikian. Seperti contohnya tadi ya, untuk bangun masjid, di sana orang akan melakukan ibadah, kajian-kajian Islam, maka ini sangat bermanfaat sekali ketimbang hanya sekedar membangun jalan atau jembatan, begitu juga memberikan membuat sumur yang ini memberikan manfaat hanya sekedar duniawi saja, demikian ya. Berikutnya adalah yang sangat bermanfaat bagi orang tua. Saya cukupkan cuma 3 saja karena waktunya sudah mendekati akhir. Yang terakhir kita sebutkan adalah perbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh. Ya. Senantiasa melakukan amal-amal wajib. Amal-amal wajib. Ya. Amal-amal ketaatan yang wajib. Dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Yang wajib untuk ditinggalkan. Terus memperbanyak ya amal-amal sunnah. Ya. Amal-amal sunnah. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya amal soleh seorang anak ya itu akan didapatkan oleh orang tua pahalanya tanpa mengurangi pahala sang anak. Mengapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Maka ia akan mendapatkan, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam surah Al-Baqarah 286 Allah mengatakan bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia telah usahakan, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia usahakan. Di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha terbaik kalian. Demikian. Seperti itu. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia itu maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang salih yang punya sifat mendoakan orang tuanya. Demikian. Perhatikan, Rasulullah tidak menyebutkan doa anak yang soleh, tapi Rasul menyebutkan anak yang soleh. Artinya seorang anak yang punya sifat kesolehan, di antara bentuk kesolehannya adalah dia melakukan amal-amal soleh dan mendoakan kesolehan atau mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka ini akan memberikan manfaat yang terus mengalir kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, mari kita sebagai anak bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Selain ini kita katakan tadi sebagai bukti cinta kita kepada Allah, ternyata amal-amal kebaikan ini bermanfaat bagi orang-orang yang juga kita cintai. Ketahui sesungguhnya Allah tidak akan mendapatkan manfaat atas ya kebaikan kita, tidak.
Tapi kita harus buktikan cinta kita kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah ternyata apa yang Allah cintai ini berupa ketaatan yang kita lakukan, ini bermanfaat pula bagi kita, begitu juga bagi orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita. Yang dengan sebab keduanya kita terlahir di alam dunia. Semoga bermanfaat. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.